Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Rizka. Jadi di video terbaru kali ini aku mau tutorial menggunakan Laravel 11 tapi pakai Inertia JS. Oke. Jadi yang pertama banget, kalian jangan lupa nyalain Laragon ataupun SAMPP, kalian pakai SAMPP. Terus habis itu kalian buka CMD kalian bisa di Windows R. Nah, cuma di sini aku udah buka. Nah, yang pertama itu kalian di sini install dulu untuk Laravel 11-nya yang nih, create project Laravel Inertia React 11. Karena kan kita pakai Laravel 11 ya kan. Oke. Terus nanti dia akan menginstal. Terus nanti kalau udah selesai, dia tulisannya itu udah ini nih, application key set successfully sampai kayak gini. Ini nggak apa, aku not find driver nggak apa-apa. Nah habis itu selanjutnya kita download si React DOM-nya. Nah terus ini npm i react DOM. Nah ini awalnya aku emang gagal, tapi setelah aku otak-atik, aku tulis lagi dan bisa deh. Oke. Nah terus kalau misalkan kalian udah ngejalanin dua itu, kita bisa buka ini. Kita buka ini Laravel. Sebentar. Kita tulis aja di sini aset. Nah ini. Nah, di sini kita itu mau install lagi. Tapi sebentar sebentar. Ya, npm install. Oh, ini di sini nih yang ini. Ada alias, foo sama react. Nah, kita pencet yang react. Nah, terus habis itu kita copy yang ini. npm install. Nah, kita copy aja nih. Yang Vue.js plugin react. Udah di copy. Terus kita jalanin di terminal yang tadi. Oke, kita copy di sini. npm install save dev. Oke, kita enter. Oke, kita tunggu. Sampai dia berhasil. Oke. Alhamdulillah ini udah selesai. Nah, habis itu sekarang kita pergi ke ini namanya itu Inertia JS. Kita pergi ke Inertia JS dan ke server side setup ini. Nah, pertama kita ke server side setup dulu. Nah, di sini kita mau download si Inertia JS-nya. Oke, kita scroll aja ke bawah, terus kita nih composer require Inertia JS. Kita copy. Oke. Setelah itu kita paste di terminal yang tadi. Oke.
masih menunggu. Nah, habis ini nanti kita buka si VS Code dulu. Harusnya kita buka VS Code sebelum ini ya guys tadi. Kalau emang harusnya kita buka VS Code-nya sebelum kita install si Inertia.js ini. Nah, ini tergantung sama koneksi juga ya guys, karena koneksinya juga kurang bagus. Aku mau ganti wifi di tengah-tengah tapi takut putus nanti. Kalau kita gali tiba-tiba coba ya. Oke guys, karena ini udah selesai installnya. Nih udah ya. Ini udah berhasil. Nah, terus sekarang ini kita buka dulu ya di VS Code. Kalian bisa ketik kode titik. Nah, nanti dia udah muncul di sini. Nah, terus di sini habis ini kita mau buat dokumen root-nya. Nih, root template. Oke. Nah, untuk download ininya kita bisa langsung ke VS Code-nya aja. Terus kalau misalnya kita bisa lihat di sini itu di resource, terus di views. Nah, ini karena dia ada welcome blade PHP kan. Nah, ini kita ganti aja. Kita rename. Jadi app blade PHP. Nah, terus kita pencet. Kita hapus aja, Ctrl A, hapus. Nah, itu ganti jadi kayak HTML bisa. Nah, oke. Mereka nih ya, bentar. Oke. Nah, terus ini untuk title dokumennya ini kita hapus dulu. Nanti kita bakal pakai, tapi kita pakainya nanti. Jadi kita hapus dulu. Nah ini di tengah-tengah ini kita taruh yang ini. Nih, kita taruh tengah-tengah ini. Kita Ctrl C, kita copy aja. Terus itu kita paste di sini. Nah. Coba sebentar.
Bentar guys. Aku mau masukin sesuatu dulu. Kok sini dia ada? Ini ada metanya lagi. Kita tambah sini deh. Meta http equif http equif. Kok dia putih ya guys? Plus x and kompatibel. Terus konten contents harusnya ada itunya ya guys. Yaudah. Nah terus karena di sini kita udah include ini nih si VTEX sama inertia head. Nah sekarang kita itu mau install middleware si inertia. Oke. Nah jadi sekarang kita ke middleware. Nah ini middleware. Kita copy lagi ini PHP inertia middleware. Copy, abis itu kita ke sini, terminal sini. Copy, kita paste di sini, kita enter. Oke, create successfully udah. Nah terus sekarang kita balik lagi ke si webnya. Nah terus di sini ada ini kan middleware web append. Ya ini lah pokoknya ini guys. Nah ini kita copy juga. Nah terus kita taruh di mana? Nah biasanya kalau middleware kayak gini itu dia ada di root. Enggak, bukan, ada di layout deh kayaknya. Ya bentar. Tunggu, kalian tulis aja di sini app nih, app PHP. Bukan deh guys. Bukan, salah. Sebentar. Oh, bukan juga. Ada di ada di Bootstrap. Terus nih app PHP. Nah, ini kan ada middleware nih. Nah, kita paste di sini. Ctrl V. Nah. Sebentar, guys. Nah, terus ini jangan lupa kita import. Kalau nggak diimport dia bakal merah. Oke. Nah, dia nggak merah kan? Nih. App http middleware handle inertia request. Nah udah selesai. Sekarang kita ke bagian kan ini dia lagi ada di bagian server side. Nah sekarang kita ke client side. Nah
kita install lagi. Nah, ini kita copy. Oke, udah di copy. Terus itu kita balik lagi ke terminal, kita paste di sini. Oh, salah, ini kok aku V3. Salah guys. Bentar. Nggak ada tapi. Oh, kita pencet yang react. Kan kita pakainya react. Jadi habis kita pencet, kita copy, terus kita paste lagi di sini. Install Inertia.js React. Oke, kita enter. Nah, kita tunggu lagi. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita paste yang ini. Kita paste semuanya ini. Kita gini aja, kita copy. Udah copy. Terus kita balik lagi ke VS Code. Terus kita buka si app.js. Nah, ini kan isinya kayak gini doang nih. Nah, kita paste di sini. Nah, oke. Jadi kan ini ada resolve, terus ada setup gitu kan. Nah, kalau setup ini dia buat ngerangkai front end biasanya katanya gitu. Buat ngerangkai si front end. Nah, terus tapi di sini kita ganti, ini bukan app.js, tapi kita ganti jadi dari name, kita ganti jadi app.jsx. Nah, kita enter. Nah, kenapa kita ganti app.jsx? Karena si app ini dia bukan JS, dia bukan JavaScript. Jadi kita ganti jadi app.jx gitu. Bukan app.js. Nah, terus habis itu terus kalau udah, kita balik lagi. Nah, kita ke bawah. Oh, kita ke Laravel. Terus nah yang ini nih. Kita pencet yang ini, import React from Vue.js plugin React. Kita copy. Terus kita balik lagi. Nah, kita paste di bawah sini nih. Kita tambahin. Oh, kita pergi ke feed.config.js. Feed.config.js itu nih, kita pencet ini. Nah, terus ini kan ada feed, Laravel feed plugin. Kita tambahin React-nya. Kita paste di sini. Nih, dia masih kayak mati gitu karena emang belum kita panggil. Nah, terus ini input, ini kita hapus aja. Hapus. Nah, tadi kenapa karena yang tadi kita hapus itu karena kalau di React itu kita nggak usah manggil CSS file, kita cukup panggil si
JS atau JavaScript-nya aja. Maka tadi kan CSS kan, oke kita hapus gitu. Terus jangan lupa ini kita ganti jadi JSX, karena kan tadi udah kita ganti kan jadi JSX. Juga nih udah kita ganti jadi app JSX. Jadi kita ganti juga di sini jadi app JSX. Lanjut, nah habis itu kita balik lagi ke Chrome, kita ke sini. Nah habis itu kita bakal copy yang ini feed react refresh. Ini kita copy, Ctrl C. Nah habis itu kita balik lagi ke VS Code. Terus kita ke app Blade PHP. App Blade PHP itu ada di ini ya guys. Bukan. Resource views. Nih di app Blade PHP. Nah, kita taruh di atas sini. Nah, ingat untuk taruh feed react refresh ini, kita harus taruh emang di atas si feed resource JS app JS ini. Kalau ini belum kita ganti guys, harusnya JSX. Nah, kalau misalkan kalian taruhnya itu salah, misal ini di sini, page-nya itu bakal error. Jadi pastiin feed react refresh ini, feed react refresh ini ada di sini, ada di atas mereka berdua. Oke. Nah, terus ini di sini kita tambahin ini nih. Add inner. Oke. Nanti tadi aku nambahin apa ya, bentar. Enggak benar. Oke. Terus abis itu di sini kita mau buat folder baru di resource. Nih, terus habis itu di dalam JS ini kita mau buat folder baru. Nah, namanya itu pages. Pages. Oke. Nah, terus di dalam sini kita mau buat file. Namanya itu home.jsx. Nah, udah ya, home.jsx. Nah, terus habis itu Nah, di sini kita tulis export default function, terus home. Terus habis itu return Nah, habis itu kita enter di sini. Tak. Nah, di sini pakai salah satu, misalkan ini kita nyoba-nyoba aja dulu, misal halo misal. Ini nyoba aja dulu. Nah, jangan lupa nih titik koma. Oke. Nah, terus kalau udah kita ke root. Nah, sekarang kita ke root. Terus kita ke wphp. Nah, di sini kita karena ini kita pakainya React, jadi bukan pakai view lagi. Kalau view itu kan dia buat Blade ya. Nah, kalau misalnya React itu kita ganti jadi inner
kita pakai inersia juga kan. Habis itu bukan welcome tapi home. Oke. Nah terus udah, sekarang kita ke terminal baru. Kita ke terminal baru. Kita terminal baru. Kita PHP artisan search. Oh belum, lupa. Ntar dulu, kita belum masuk. Kita masuk dulu ke filenya cd apa tadi namanya, lupa aku. cd Laravel inertia react, Laravel inertia react, Laravel inertia react, bener kan? Ya. Nah baru kita PHP artisan save. Oke, kita tunggu dulu. Oke, terus di terminal baru lagi. Sini aja. cd Laravel. Udah. So kita npm run dev. Nah udah, so kita buka deh. Nah terus kita sambil nunggu nih, kita buka lagi dulu kesini. Oh enggak, coba. Harusnya nanti dia muncul yang tadi kita tulis, yang halo itu nih, yang ini. Harusnya dia muncul yang itu. Udah nyala kan? Oke. Kenapa error kawan? Oke guys, jadi sekarang dia udah muncul. Jadi masalahnya adalah tadi aku belum nampilin database di sini. Aku belum ubah. Tadi aku udah tambahin di sini database-nya, terus udah aku tambahin di PHP My Admin juga. Habis itu aku PHP artisan migrate, oke, untuk memigrasi. Oke. Nah, setelah itu sebelum kita lanjut lagi, nah di sini aku mau pakai Tailwind kan. Nah, Tailwind di sini aku pakai versi 3. Oke. Terus nih, aku pakai versi 3. Nah, terus kita ke bagian install using Vite. Nah, ini yang ini tinggal kita copy. Oke. Nah, habis itu kita paste di sini. Ini kita terminal baru aja. Nah, kita paste di sini.
Apa ini? You are about to paste text the content multiple lines the direction to your shell. It may result in unexpected execution outcome. Do you wish to continue? Gue coba bentar. Ctrl C. Apa? Oke, ini kita tinggal tunggu aja. Nah, terus sambil kita nunggu, ini kita copy. Yang ini kita copy. Ctrl C. Terus kita ke sini lagi. Nah, ini di bawah sini tuh ada nih ya, tailwind config.js. Nah, terus kita ini udah ada guys, ternyata. Iya, ternyata udah ada di sini. Export default, abis itu content. Nih. Nah, ini kita ganti aja di GSX. Ini udah ada ternyata. Nih, resource blade PHP GSX sama view for tailwind config.js. Yaudah, terus habis itu kita sekarang ke resource, terus kita ke CSS. Nah, terus kita buka nih app CSS nya. Nah, habis itu di sini kita pakai template aja nih. Ini ada dari si John Fadar, ini kita copy aja. Udah copied. Nah, kita balik lagi. Terus sebentar. Kok udah ada ininya? Tailwind. Sebentar guys. Kok lupa? Copy aja dari sini dulu. Trafi. Banyak banget. Apa nih yang kuning-kuning? Ngapa guys? Oh, emang gitu guys. Berarti ini kita hapus aja karena kan sama ya utilitas. Oke, ini kita hapus aja. Oke, nah, terus habis itu kita ke app.jsx lagi, app.jsx. Ini ya app.jsx. Terus kita import si CSS-nya. Import. Terus kan kita keluar sekali, masuk sekali, masukkan CSS, habis itu baru ke si app CSS. Dan CSS habis itu app.css.
Oke. Nah, terus habis itu tadi di bagian home ini, nah ini kita tambahin nih di sini. Tambahin class name. Oh, benar-benar. Title. Title. Terus kalau udah, nah kita ke bagian feed-config.js. Feed-config.js lagi. Nah, di sini kita tambahin si alias. Nah, di sini tambahin resolve alias. Dua alias titik dua. Nah, terus kita pakai add aja, add, habis itu resolver JS koma sini koma juga, sini koma. Nah, jadi nanti kalau misalkan aku mau manggil dia, kalau misalnya aku mau manggil dia, nanti kita tinggal ketik ini aja add, karena udah kita aliasin gitu. Oke, guys. Jadi kalau misalkan kayak kita nggak usah ribet-ribet gitu loh, jadi kita tinggal tulis si add-nya aja gitu. Nah, setelah ini kita mau ngotak-atik si root sama pagesnya. Nah, jadi nih coba kita balik lagi nih ke sini. Nah, ini di server side setup. Ini coba kita scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kan ada return inertia render, ya kan? Nah, ini return inertia render sama mana nih? Kita ke PHP. Nah, sama return inertia doang ini tuh sama sebenarnya. Coba kalau misalkan kita ganti jadi kayak yang tadi, misal return inertia segini. Ini kita ganti jadi gede. Oke. Terus mesti render. Terus ini kita import. Nah, return inertia render. Nah, oke. Nah, coba kalau misalkan kita balik ke sini, terus kita yang tadi nih. Coba kita refresh. Nah, kita refresh, dia tetap halaman yang sama kan, kayak yang tadi kita pakai return inertia doang gitu. Jadi return inertia sama return inertia render itu tuh sama gitu. Jadi pas kita reload dia tetap sama kan? Nah, terus coba nih di sini kita ke resource kan, jadi biar aku nggak bingung, kita ke resource. Nah, habis itu kita ke views resource CSS. Nah, coba nih di JS kan dia ada page, ya kan? Nah, di page ini coba aku mau buat folder, namanya itu about. Emang mut-mutan tahu orang-orang main tuh. Nah, terus di dalam about ini kita tambahin file, namanya about.jsx. Enter. Terus habis itu, nah di sini kita tambahin nih, coba jadi export, terus default
export default terus function. Nah, function itu di sini kita kasih aja about, terus terus ini kita kasih return. Kita pakai H1 aja, misal H1 di sini kita tulisnya apa ya, about page. Nah di sini kayak tadi yang sebelumnya kita kasih class name, class name. Nah kita kasih di sini title. Oke. Nah terus sekarang kita ke rootnya, ke PHP. Nah di sini kita tambahin nih rootnya, tambahin root, terus metodenya itu get. Nah kita masuk nih ke di about kan tadi, about function nah sini kita kasih nih kita kasih return yang sebelumnya aja, kayak yang sebelum return inersia terus. Nah kan tadi foldernya folder about, terus filenya juga file about, kan tuh about oke. About juga, terus kita kasih titik koma, jangan lupa. Ini juga titik koma. Nah ya, root get about function return inersia about. Nah terus habis itu coba kita ke sini, terus ini kita ganti jadi set terusan about not found. Oh panggilan kayaknya A nya kecil. Not found. Coba kita PHP artisan optimize aja, harusnya ada muncul sih guys, PHP artisan optimize. Biasanya dia belum ke ini sih, coba kita lihat. Aduh ini kayak dia loadingnya lama. Error kenapa nih? Base table or view not found. Table. Ini kenapa? Tugas React session doesn't exist. Kok tiba-tiba ada where ID? Nah, coba kita. Kenapa ya, Kenapa ya, guys? About function return inersia about JSX nya udah kita isi kan, udah apa ya. Nah oke guys, setelah kita lihat dan kita analisis ya, ternyata aku salahnya itu di sini tadi aku belum PHP artisan migrate.
Iya, aku coba tulisan mikro, jadi di tabelnya itu dia belum kebaca. Nah terus sekarang dia udah mau today about page, ya kan? Terus abis itu coba kita buka gini ke sini, kan? Terus kita balik lagi ke sini WPHP. Terus yang bagian ini kita komen aja. Nah ini kita hapus lagi aja. Soalnya kan ini cuma contoh aja nih. Gimana caranya manggil root yang yang dia page-nya itu ada di dalam folder atau file itu ada di folder gitu. Jadi ini aku cuma ngasih contoh aja gitu. Jadi ini kita bisa hapus lagi. Terus abis ini folder si page-nya ini bisa kita hapus aja juga. Hapus aja. Apa nih? You want to provide? Iya nggak usah gitu nyuciin juga kan. Temen aku cepet nangis lagi yang ini, aduh. Kita hapus aja, ini kenapa? Ini kenapa do you want to allow this after mesh change here? Apa sih? Ini kenapa sih guys? Kok dia nggak mau di? Temen aku ngajar ini anak kelas 1 SD lucu banget. Kalau kita kesusahan minta tolong. Udah ya, udah. Ultraman. Ini udah kita hapus. Terus abis itu Tahu dibikin Excel. terus kita buat lagi yang baru. Manusia silang minta tolong Ultraman. Root, kita buat lagi rootnya. Biasanya kita buat yang biasa tadi inertia. Kita balik lagi ke homepage inertia, terus slash skema yang defaultnya tadi home. Gitu guys, jadi bener-bener terus ya. Nah terus coba sekarang ini kita komen yang ini, kita komen. Terus abis itu nih yang di inersia ini kita tambah. Jadi ini kan komponennya si home ya. Abis itu kurung kaku. Nah di sini aku nambahin ini name misalkan. Nah, aku mau kasih namanya Suku si Mike. Apa itu orang? Sebentar. Ini kenapa nih merah? Ini kenapa merah? Iya. Render home sekarang. Oh, ini dia harus ada tanda petik lagi. Nah, udah. Name Mikey. Oke. Habis itu coba sekarang kita ke home yang JSX. Mana ya home JSX? Di mana ya? Aduh, aku lupa lagi. Terus aja di sini. Wait, kayaknya ya aku kehapus home GSX.
Iya aku hapus deh guys. Iya lagi guys, aku hapus. Bentar. Soalnya nggak ada di sini. Home JSX aku kehapus. Oke guys, ternyata emang tadi beneran kehapus. Jadi aku langsung hapus si page-nya. Harusnya kan tadi about-nya aja kan, folder about-nya aja. Tapi ternyata aku page-nya itu aku hapusin juga. Nah terus sekarang kita balik lagi nih ke home page kan. Nah terus kita ke home JSX. Habis itu nih kita ganti jadi ininya kita ganti jadi name ya kan. Kita pakai kurung kurawal habis itu name. Sini sama kita coba kurung kurawal name. Karena kan tadi di sebelumnya itu kita di mana tadi web PHP nih kan pakai name kan. Nah jadi kita di sini juga dikasihnya itu name. Jadi nanti hello name-nya siapa? Tadi kan kita kasihnya itu kan Mike kan. Nah jadi pas di reload, pas kita ke homepage lagi langsung masuk deh hello Mike gitu. Aku masih ada air nggak? Muncul. Jadi masalahnya adalah tadi aku belum nampilin database di sini. Aku belum ubah. Tadi aku udah tambahin di sini database-nya, terus udah aku tambahin di PHP My Admin juga. Habis itu aku PHP Artisan migrate, oke, untuk memigrasi. Oke. Nah, setelah itu sebelum kita lanjut lagi, nah di sini aku mau pakai Tailwind kan. Nah, Tailwind di sini aku pakai versi 3. Oke. Terus nih, aku pakai versi 3. Nah, terus kita ke bagian install using Fit. Nah, ini yang ini tinggal kita copy. Oke. Nah, habis itu kita paste di sini. Ini kita terminal baru aja. Nah, kita paste di sini. Apa ini? You are about to paste text that contain multiple lines within your shell. It may result in unexpected execution of command. Do you wish to continue? Coba bentar. Ctrl C. Apa? Kali ini kita tinggal tunggu aja. Nah, terus sambil kita nunggu, ini kita copy. Yang ini kita copy. Ctrl C. Terus kita ke sini lagi. Nah, ini di bawah sini tuh ada nih ya, tailwind config.js. Nah, terus kita ini udah ada guys, ternyata. Iya, ternyata udah ada di sini. Export default, abis itu content. Nih. Nah, ini kita ganti aja di GSX. Ini udah ada ternyata. Nih, resource blade PHP GSX sama view for tailwind config.js. Yaudah, terus habis itu kita sekarang ke resource.
terus kita ke CSS. Nah, terus kita buka nih app CSS-nya. Nah, habis itu di sini kita pakai template aja. Nih. Ini ada dari si John Fadar, ini kita copy aja. Udah, copy. Ya, kita balik lagi. Terus sebentar. Kok udah ada ininya? Tailwind. Sebentar guys. Kok lupa? Copy aja deh di sini dulu. Trafi. Banyak banget. Apa nih kuning-kuning? Ngapa guys? Oh, emang gitu guys. Berarti ini kita hapus aja karena kan sama ya utilitas. Oke, kita hapus aja. Oke, nah, terus habis itu kita ke app.jsx lagi, app.jsx. Ini ya app.jsx. Terus kita import si CSS-nya. Import. Terus kan kita keluar sekali, masuk sekali, masukkan CSS, habis itu baru ke si app CSS. Dan CSS. CSS habis itu app.css. Oke. Nah, terus habis itu tadi di bagian home ini, nah ini kita tambahin nih di sini. Tambahin class name. Benar-benar. Title. Title. Terus kalau udah, nah kita ke bagian feed.config.js. Feed.config.js lagi. Nah, di sini kita tambahin si alias. Nah, di sini kita tambahin resolve alias. Dua alias titik dua. Nah, terus kita pakai add aja, add, habis itu resolver GS koma sini koma juga, sini koma. Nah, jadi nanti kalau misalkan aku mau manggil dia, kalau misalnya aku mau manggil dia, nanti kita tinggal ketik ini aja add, karena udah kita aliasin gitu. Oke?
Oke guys, jadi kalau misalkan kayak kita nggak usah ribet-ribet gitu loh, jadi kita tinggal tulis si add-nya aja gitu. Oke, sekarang kita mau create apa sih bahasa Indonesianya? Membuat navigasi dan layoutnya. Nah, sekarang kita mau create layout directory-nya. Ini di resources, harus di GS. Nah, di GS ini kita buat folder baru, namanya adalah layouts. Layout folder. So kita buat file layouts.tsx. Okay. GS layouts. Nah, di kita membuat navigasinya itu di file ini, di file layout. Nah, kita input function kita bakal tulis export default function di sini, export default function, terus layout, typo layout, ke kurung, masih ada return. Nah, di video ini dia ada nav. Nah, kita pakai tag A untuk homepage-nya. Nah, kita tulis aja home, kita alt shift down aja. Terus sini ada, terserah kalian lah, sini ada create. Dan sininya kita kasihnya create juga. Nah, terus kita pakai tag main tag juga di bawah. Dari sini main. Nah, kita mau taruh placeholder di sini. Nah, di sini kita tulis ini
disebutnya itu children. Oke, children. Terus kayak di sini kita di sini layoutnya kita tambahin children juga. Children. Nah di sini kita udah gak usah tambahin apa, tapi kita di sini tambahin class name. Gini deh, biar cepet. Kita pakai shift. Salah berarti. ALT. Nah, kita tambahin class name. Navlink. Ini biar kita nggak bingung, kita giniin aja nggak apa deh, bingung gini aja. Oke. Nah sekarang coba kita balik ke inersia. Nah kesini ke yang server side. Nah ini kalau misalnya kita lihat sini tuh ada di pages ini, kalau misalnya kita scroll ke bawah tuh ada nih creating layouts. Nah nanti kita akan ngomongin ini, cuma kita bakal ke sini dulu nih, home layout page children ya kan, page, jadi kita pakai children kan. Nah tapi sekarang kita balik dulu ke VS Code. Nah kita ke home GSX. Home GSX. Di sini kita tambahin home dot layout dengan kok begini sih, home dot layout habis itu page. Lalu aku mau import layout.
kita taruh yang children tadi ke dalam sini. Nah, bisa kita pakai propertinya si page ini, kita taruh sini. Nah, jadi nanti layout kita itu apa ya, diatur sampai ini children page. I should have this layout. Nah, sekarang kita tulis di bawah sini tuh, Ctrl Z. Export default home. Ini kenapa si merah? Kenapa merah ya? Kenapa, Riz? Layout. Ini di home JSX kan? Oh, jangan-jangan. Oh alah. Sebentar. Ini di sini bukan pakai export default, tapi pakainya function doang. Nah, sini baru. Coba bentar. Layout tadi sini apa sih? Oh. Nah, terus coba kita balik lagi ke sini, terus aduh apaan nih? Kok serem gini, guys? Sebentar. Waduh. Ada apaan ini? Mau error dia. Coba sebentar kita lihat. Kok ada ini sih, import di pages. Wait.
di layout JSX ini nggak ada ini. Export default function layout children return header class name home create main children. Terus di home JSX ini layout from layout function home is to name return. Oke, H1 kesini pokoknya title hello name. Oke, udah bener. The home layout page layout children page export default home. Coba lagi. Kenapa ini? Coba bentar. Sampai design optimize. Artisan optimize. Oh, layouts deh. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat sini dia udah ada navbarnya. Berarti tadi aku berarti dia salahnya itu karena tadi aku di sini salah. Kan sini foldernya layouts, file juga layouts kan, sama-sama pakai S. Oke, ini dia udah muncul kan. Nah, terus ini home layout ini bisa kita ulangi, bisa kita repeat kalau kalian membuat halaman-halaman lain. Nah, sekarang ini aku mau hapusin aja dulu. Kita mau balik lagi ke awal. Nih, kalau kita buat lagi mana sih Mikey? Ini kita hapus aja dulu lah. Sekarang kita buka app.jsx. Nah, ini kita ganti return itu jadi let page pages
Ini abu-abu kan. Sini page udah nyala. Titik default layout dot layout. Nah terus kita copy yang ini, kita copy dia sendiri. Samping sini. Nah terus ini page layout. Layout children. Bentar ini masih merah. Ini kita kasih penutupnya dulu aja dah. Terus kita taruh sini juga nih page. Nah udah jadi nggak merah. Terus di akhir, nah tambah lagi di sini. Return si page-nya itu. Return page. Aneh ya. Yaudah nanti di akhir aja guys. Ini ke FGX terus. Oh, di sini nggak perlu import. Nah, kita perlu import di sini. Import layout from. Makanya add di sini. Layouts. Oh bentar. Apa guys, nanti di akhir aku benerin.
kita ke layout. Oh, ini tuh gak ada guys sebenarnya. Export default function layout children. Detail. Bisa kita tambahin import link. Import link terus from add inertia JS. Masih abu-abu kali kita belum. Ini di sini di class name. Oh, diganti. Ini kita coba ganti jadi link. Nah, ini sama kita ganti juga. Apa sih ini? Layouts from resource. Oh, di FGX juga, di FGX. Kita belum nambahin kayaknya di turn page di sini, kayaknya ada sesuatu yang belum ditambahin ini. Nanti kita oke. Nanti mungkin di video selanjutnya itu nanti bakal aku benerin errornya, jadi stay tune aja di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.